Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Kamal. Insyaallah video kali ini kita akan membahas mengenai GitHub. Sebenarnya sebelum kita masuk ke GitHub, sebenarnya ada yang dinamakan dengan Git. Jadi pertama, sebelum kita masuk ke dalam prakteknya, kita perlu mengenal pengertian dari Git dan GitHub. Git adalah software berbasis version control system atau biasa disingkat VCS, yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repository. Jadi repository itu biasa kita sebut-sebut dalam dunia, terutama dalam dunia developer, itu maksud dari repository itu adalah file. Di sini seluruh file atau repository suatu project. Jadi Git merupakan sebuah software berbasis version control system yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repository suatu project. Developer software itu biasanya menggunakan Git untuk mendistribusikan VCS atau revision, atau jadi ketika ada revisi itu para developer tuh biasanya menggunakan Git untuk proses revisinya dalam pemrogramannya. Hal ini bertujuan untuk menyimpan database yang database itu tidak hanya pada satu tempat saja. Jadi ada backupan jikalau mana kita atau device kita misalkan rusak atau terkendala atau hilang atau segala macam. Nah, fungsi dari Git tersebut, Git dan GitHub tersebut adalah di sini. Jadi agar tetap kita dapat mengakses repository kita. Jadi tapi setiap orang yang terlibat dalam penyusunan kode itu dapat menyimpan database ini. Jadi yang memiliki akses itu dia memiliki database-nya, juga dapat menyimpan database-nya. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke dalam pengertian GitHub. GitHub merupakan layanan cloud yang berguna untuk menyimpan dan mengelola sebuah project yang dinamakan repository Git. Jadi si GitHub ini itu layanan cloud untuk menyimpan project kita yang sudah kita buat sebelumnya, dan ini biasanya dinamakan repository. Cara kerja pada GitHub itu harus terkoneksi pada internet. Jadi tidak bisa kita offline. Jadi GitHub itu tidak perlu kita menginstal sebuah software ke dalam perangkat keras. Mungkin hanya butuh Git untuk upload project kita. Tapi GitHub tidak diperlukan karena memang sudah ada di website dan harus menggunakan internet. Hal ini memberikan keringanan penyimpanan komputer yang kita gunakan, karena file project itu tersimpan oleh cloudnya GitHub, jadi bukan tersimpan oleh penyimpanan device kita. Jadi tidak akan mempengaruhi terhadap penyimpanan device kita. Konsep kerja GitHub itu pada dasarnya sama dengan Git. Dapat menulis source code itu secara individu atau tim. User interface yang tersedia pada GitHub itu lebih menarik, kemudian mudah juga dipahami untuk pengguna yang awal.
untuk pengguna awal. Terus dalam pekerjaan secara tim, pengguna juga bisa melihat siapa penulis kode dan tanggal berapa kode tersebut dibuat. Jadi kita bisa melihat insight dari sebuah repository yang kita buat. Banyak fitur-fitur lain yang ada pada GitHub. Contohnya itu kita dapat membaca berbagai blog dan feed yang dibuat oleh sesama pengguna atau user yang terlibat dengan sebuah project. Jadi hal ini juga dimanfaatkan oleh pengguna atau user pada seluruh dunia untuk saling berbagi ide pemrograman dan berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah project. Kemudian tidak berlama-lama, langsung kita praktekkan saja bagaimana cara menggunakan GitHub dan persiapannya. Langsung saja kita praktekkan. Jadi yang pertama, kita harus sebelum kita mengupload sebuah project, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus kita persiapkan dalam menggunakan GitHub. Jadi sebelum kita pergi ke GitHub, itu pertama kita harus mendownload Git. Nah, ini dia. Nah, tampilan Git ini seperti ini ya. Tampilan utama dari website Git itu seperti ini. Jadi sebelum kita ingin mengupload sebuah project, kita harus memiliki Git terlebih dahulu pada device kita. Kita pastikan harus sudah terpasang Git ini agar dalam proses upload project itu lebih mudah dan pastinya efisien. Sebenarnya bisa di terminal VS Code sendiri yang sudah kita buat. Di tampilan VS Code itu ada yang namanya terminal, tapi saya sarankan kalian tetap mendownload Git ini karena ya emang Git ini akan sangat berpengaruh. Jadi walaupun misalkan kalian upload itu di terminal VS Code, tapi tetap Git ini yang akan menjalankan hal tersebut. Jadi si Git ini yang akan mengupload dan memproses project kita yang akan kita upload ke GitHub. Jadi tidak bisa kita mengupload project kita ke GitHub tanpa adanya Git. Seperti itu. Jadi di sini ada pilihan sesuai device-nya masing-masing. Silakan teman-teman pilih. Saya sudah download. Karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Silakan yang belum download, silakan teman-teman download dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mendownload Git, kita langsung ke file yang ke folder project kita yang ingin kita upload ke GitHub. Misalkan contoh project. Misalkan contoh saya ingin upload satu karya saya, online course. Saya ingin upload ini. Jadi pertama kita pergi ke project kita, ke folder project kita, kemudian kita klik, kemudian kita di sini klik kanan show more option. Di sini jika teman-teman sudah menginstal Git, tandanya itu ada jika teman-teman mengklik kanan, di situ ada logo seperti ini dan ada tulisan open Git
GUI here dan git bash here. Jadi itu tandanya apabila teman-teman sudah sukses dalam menginstal Git. Kemudian untuk mengupload sebuah project kita itu kita klik open git bash here. Kemudian kita buka GitHub kita. Kita buka GitHub kita, repository, kita buat baru, klik new. Pertama kita buat nama dari repository kita. Misalkan contoh sini saya akan membuat halaman dash login. Tidak. Online course. Seperti ini. Tidak bisa ya, misalkan kita pakai spasi itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau, kita harus menggunakan dash. Kemudian di sini ada pilihan mau itu public atau private, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi misalkan teman-teman ingin pilih public, berarti itu teman-teman teman-teman yang lain itu bisa mengakses dari kode yang teman-teman buat. Sedangkan private itu hanya yang membuat project tersebut dan user tertentu yang memiliki akses. Jadi karena saya ingin mempublic project saya, di sini saya pilih public, kemudian langsung saja, ini tidak usah kita langsung create repository. Nah, di sini repository kita sudah terbuat, tinggal kita proses untuk menguploadnya. Ini kita copy. Ini adalah langkah-langkah yang diberikan oleh GitHub. Jadi sebenarnya kita sudah mudah ya, sudah diberikan kemudahan oleh GitHub sendiri ya teman-teman. Di sini GitHub sudah memberikan kita arahan untuk mengupload file kita yang akan kita upload ke GitHub. Pertama, langsung saja kita buka terminal kita. Di sini kita tulis git init. Oke, git init sudah. Kemudian yang kedua itu git add spasi titik. Karena kita ingin mengupload semua file yang ada di folder kita, maka kita menuliskannya git add spasi titik spasi dot. Ini menandakan bahwa kita mengupload semua file yang ada di folder ini, folder online course ya. Apabila teman-teman ingin mengupload satu file saja, itu teman-teman bisa langsung git add nama filenya, taruh di sini. Itu salah satu dua contoh dalam mengupload file atau project. Jadi karena saya ingin mengupload semua file, di sini kita tuliskan git add spasi titik, kemudian tekan enter. Nah, sini selanjutnya kita cek apakah sudah masuk, sudah terkoneksi dari file-file yang sudah kita panggil. Cara mengeceknya itu git status. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa file-file yang kita upload itu sudah tersambung dengan Git ya. Nah, di sini file-filenya sudah terlihat semuanya. Jadi ini tandanya bahwa kita sukses dalam menghubungkan file-file kita, folder kita dengan Git. Langsung saja kita git commit min m. Nah, di sini kita bisa berikan pesan. Misalkan contoh saya buat online course. Misalkan pesan saya seperti itu. Kemudian kita tekan enter. Nah, sini sudah terpasang ya, teman-teman.
Kemudian lanjut git branch min main. Nah, sudah. Kemudian kita ini step ini ikuti saja teman-teman. Di sini kita ikutin saja apa yang ada contoh pada arahan pada GitHub. Git remote add origin. Nah, di sini kita tempel saja teman-teman nih. Ini tuh ini itu yang ada pada di sini ya teman-teman. Nah, kita tempel saja, copy paste saja. Kita copy paste. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, yang terakhir kita git push the origin main. Git push min origin main. Oke, kita klik enter. Oke. Kemudian yang terakhir kita buka setting di repository kita. Kemudian kita klik di sini ada di sini ada bagian fake, kita klik pages. Kemudian di sini ada pilihan bagaimana kita mau uploadnya, dengan apa. Kita upload dengan sini main ya. Oke. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita kembali ke kode kita. Nah, kita refresh. Nah, di sini adalah tanda bahwa project kita atau folder yang sudah kita upload itu sedang diproses oleh GitHub. Nah, ini dia, kita lihat detailnya. Nah, di sini file atau project kita itu sedang diproses oleh GitHub. Kita tinggal menunggu saja sampai semuanya ini hijau ya, sampai ada tanda bulat hijau. Ini sedang diproses oleh GitHub. Nah, ini satu sudah selesai. Kita tunggu saja beberapa saat, tidak lama kok teman-teman. Jadi sebenarnya GitHub ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika teman-teman terutama untuk teman-teman yang masih pemula, ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah repository yang ingin teman-teman buat dari project teman-teman yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini sudah checklist semua. Ini tandanya sudah project yang kita upload itu sukses. Cara mengeceknya kita kembali ke halaman kode. Nah, di sini sudah centang. Kemudian cara melihat dari website kita ke settings. Kemudian kita ke pages. Nah, sini sudah tersambung. Mari kita lihat. Bismillah. Nah, ini project yang sudah saya buat sebelumnya, itu online course. Nah, jadi di sini ini tanda bahwa project yang teman-teman upload ke GitHub itu sukses diupload ya teman-teman. Jadi ini website online course yang saya buat ya teman-teman. Apabila teman-teman minat untuk belajar dengan saya, silakan teman-teman klik komentar saya minat. Mungkin nanti saya akan membuat sebuah tutorial apa yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Silakan teman-teman berikan saran apalagi yang harus saya buat. Saya sangat senang apabila teman-teman
mensupport channel saya dengan cara klik like, comment, dan subscribe pada channel ini, pada video ini. Maka itu adalah support bagi saya untuk lebih semangat lagi dalam membuat video. Jadi ini saja pelajaran GitHub kita, Git dan GitHub pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang ingin mengupload project teman-teman. Terima kasih dari saya. Salam coding and stay tuned. See you in the next video and goodbye.